Bapa kami yang ada di surga, sukacita siang hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu, mengucap syukur terima kasih atas kehidupan hari ini, atas kekuatan kesehatan. Pagi, subuh-subuh kami boleh bangun, berdoa, memuji, muliakan nama Tuhan. Dan begitu pula siang hari kami boleh kembali mengucap syukur. Dari pagi kami boleh beraktivitas hingga siang. Dan boleh mengucap syukur kembali hingga malam hari. Kami boleh beribadah dan mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Walau kami tahu segala rencana jahat dunia ini dan segala hal, memang dunia ini tidak menerima kami anak-anak Tuhan. Sering kami tertindas, tidak diberi apa-apa, bahkan untuk mendapat tempat yang nyaman pun sulit. Bahkan untuk bersandar saja sulit. Dalam banyak hal, banyak ketegangan, kehancuran, bencana-bencana, peperangan, dan segala hal yang menjatuhkan umat manusia, supaya manusia itu menjadi budak-budak setan. Tetapi kami yakin dan percaya, anak-anak Tuhan akan selalu diberi pengertian, hikmat, juga firman. Karena itu dekatkan kami selalu dengan firman-Mu, supaya apapun yang menjadi ketakutan di dalam dunia ini tidak menjadikan kami takut, karena Tuhan selalu berkata bahwa Engkau akan ada di pihak kami. Kau akan selalu menyertai kami sampai kepada akhirnya, sampai kepada di mana kami berada sesungguhnya bersama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu mengasihi kami dalam keadaan apapun. Tubuh boleh menderita, tetapi jiwa dan roh kami akan semakin kuat di dalam Kristus, dan tetap kami berpegang pada Yesus Kristus yang menjadi kekuatan kami selama-lamanya. Dalam nama Yesus, biar Roh Kudus menerangi hati kami dengan firman ini, supaya kami dapat lebih dan lebih lagi mengenal dan mengetahui jalan-jalan Tuhan, menjauhkan semua larangan-larangan-Mu, dan tetap berpegang teguh pada salib kami, pada jalan Yesus Kristus, pada Bapa yang mengasihi kami. Amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari Yosua 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-29 dengan perikop Ai dibinasakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jara. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu, sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu. Dan Tuhan Elohimmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukan semuanya itu, ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalan mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu, dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat, lalu sampai ke tentangan kota itu, kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur. Seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu,
Pagi-pagi ketika Raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu segera keluar berperang menyerbu orang Israel ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang ada di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampak asap kota itu naik membubung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membumbung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu, yang ini dari sini dan yang ini dari sana, yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu, sehingga seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang yang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Dahsyat. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta mengerti memahami kasih Tuhan kepada bangsa pilihannya, dan mengerti memahami kehendak Tuhan dalam hidup mereka dan kita juga semua umat di seluruh dunia ini, supaya kita dapat hidup dalam di mana Tuhan akan segera satu persatu kita akan dipilihnya untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Dan zaman-zaman ini kita banyak melihat di mana-mana kejahatan, karena Tuhan tidak berkenan kepada kejahatan, karena itu semua orang yang jahat pasti binasa oleh kejahatannya. Berbahagialah setiap orang yang masih mencintai Tuhan dan tetap melakukan kebaikan, kebenaran, kekudusan, menjauhi dosa-dosa, dan tetaplah berpegang teguh pada kebenaran dan kasih Kristus. Berbahagialah orang yang mencintai sesamanya. Berbahagialah orang yang melakukan kasih kepada sesama dan tetap hidup. Jangan menurut jalan orang-orang fasik, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kuasai kami sepenuhnya dengan firman-Mu, agar kami dapat menjadi Israel sejati di dalam Kristus Yesus, agar kami menjadi orang-orang yang tetap setia melakukan firman Tuhan dan mentaatinya, menjadi pelaku-pelaku firman, penginjil-penginjil sejati bagi seluruh dunia ini, untuk menceritakan kasih Tuhan dan terang kemuliaan Tuhan bagi semua orang. Amin. Selamat siang, demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.